Halo, ketemu lagi bersama saya Pendeta Ramos Simanjuntak di dalam Night Spirit dari Awaken Spirit. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sebentar kami akan pelajari. Terima kasih untuk waktu penyertaan Tuhan dan juga waktu yang boleh Kau berikan kepada kami saat ini. Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu supaya sungguh kami boleh mendapatkan penyegaran secara kerohanian dan kami boleh menjalankan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, malam ini tema renungan kita adalah ambisi. Dan berbicara tentang ambisi, kita tahu bahwa ada seorang pejabat publik yang terlihat sangat ambisius ingin menjadi presiden. Saking ambisinya, menurut saya ya, pejabat ini sering melakukan banyak kegiatan yang sebenarnya di luar job deskripsinya sebagai pejabat publik di satu daerah. Dan saya juga banyak mendengar dari beberapa pengamat ya sosial politik mengatakan dia ini sedang bermanuver politik ya. Manuvernya itu adalah persiapan dia untuk di tahun 2024 jelang pemilihan presiden. Tetapi masalahnya menurut banyak pihak justru karena sering melakukan manuver politik, orang ini dianggap sering melalaikan tugas tanggung jawab utamanya. Nah, ini dia Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika saya membaca Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9, rasanya kok ada koneksi ya antara apa yang barusan saya katakan tentang seorang pejabat publik yang ambisius dengan inti daripada narasi Kejadian 11 ayat 19. Nah, pada mulanya saya ingat dulu sekali ketika saya membaca narasi Kejadian 11 ini, saya merasa bertanya-tanya, kenapa Tuhan menghukum manusia yang sebenarnya mereka menurut saya tidak melakukan kesalahan fatal sebagaimana nenek moyang mereka, ya, yaitu orang-orang di zaman Nuh, ya, yang habis punah karena dihukum Allah. Saya merasa tidak ada melihat hal itu. Nah,
Allah menghukum mereka dengan mengacau balaukan bahasa mereka yang pada mulanya satu, logatnya sama, dan akhirnya karena pengacauan bahasa itu mereka tidak bisa berkomunikasi satu sama lain karena bahasa mereka sudah berbeda, dan hal itu membuat mereka harus berserak ke seluruh bumi. Oleh sebab itu menjadi pertanyaan pada waktu itu dalam pengalaman saya, mengapa Tuhan menghukum mereka melalui pengacauan bahasa? Karena justru pada narasi itu bagi saya pada waktu itu mereka sedang menunjukkan kemampuan yang baik dalam membangun menara yang kuat, yang tinggi. Mereka sedang membangun peradaban baru dan mereka menunjukkan bahwa teknik yang mereka miliki, baik ilmu arsitek, baik teknik bangunan atau teknik sipil sudah semakin meningkat. Ini berarti apa? Bahwa pada saat itu manusia sudah mampu meningkatkan kualitas pemikirannya. Ya, karena itu mereka punya niat untuk membangun menara sampai ke langit. Ya. Dan namun ketika kita lanjutkan, wah, kok ada hukuman? Nah, ternyata saya sadar ya bahwa kuncinya ada di ayat 4. Maka saya ingin mengajak kita untuk membaca dengan teliti ayat 4 ini sehingga kita bisa menemukan kenapa Tuhan menghukum mereka. Nah, pertama, ternyata manusia sepakat untuk membangun menara itu agar mereka mendapat nama. Bagi saya, membangun menara puncaknya mencapai langit adalah ambisi yang sudah tercemar dengan dosa. Karena apa? Karena keinginannya adalah untuk mencapai tempat di langit, yaitu dianggap adalah tempatnya Allah bersinggasana. Ini adalah kesombongan Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena ini mengingatkan saya ketika ular menggoda Hawa untuk memakan buah terlarang itu. Ketika godaan itu diberikan, Hawa mendengar bahwa ketika memakan buah, dia akan menjadi sama seperti Allah. Bukankah ketika mencapai tempat di mana Allah bertakhta, berarti manusia bisa mencapai posisi seperti Allah? Bukankah juga berarti mereka bisa sama seperti Allah? Kedua, manusia itu juga sepakat untuk tidak mau terserak ke seluruh bumi. Mungkin melalui persekutuan, persatuan, mereka semakin kuat, ya. Ilmu mereka semakin bertambah. Kekuatan militer, kekuatan apapun itu mungkin tidak ada lawannya lagi. Tapi sebenarnya persekutuan, persatuan itu melanggar apa yang Tuhan canangkan dalam amanat yang Tuhan sampaikan kepada Adam sebelumnya, yaitu apa? Untuk memenuhi bumi dengan jumlah mereka dan menaklukkan bumi ini. Artinya melakukan eksplorasi terhadap daerah di mana mereka tinggal. Nah, kalau mereka tinggal di situ, bagaimana mereka bisa menjalankan mandat Tuhan tersebut untuk mengeksplorasi berbagai daerah di dunia ini? Oleh sebab itu, cerita pembangunan Menara Babel ini menceritakan tentang ambisi manusia yang seharusnya kita syukuri. Ya, karena apa? Karena membuktikan manusia mempunyai kemampuan knowledge yang semakin bertambah, ya, mempunyai inovasi-inovasi yang luar biasa pada zaman itu. Namun, ambisi tersebut salah karena apa? Sudah tercampur dengan dosa. Jadi saudara yang terkasih, seharusnya renungan ini menjadi peringatan bagi kita, peringatan tentang kesombongan kita. Ya, namun masalahnya sering sekali sombong itu hadir dalam diri kita, tapi kita tutup-tutupi. Ya. Supaya apa? Supaya tidak kelihatan bahwa kita sedang sombong oleh orang lain. Misalnya, ketika kita tahu ada pemilihan calon majelis gereja, kita mendaftar. Ketika ditanya, kenapa mau menjadi majelis? Kita bisa mengatakan dengan apa? Wah, ini saya terpanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya ambisi dia yang ada untuk melayani Tuhan sebagai majelis itu
adalah keinginan dirinya untuk memanfaatkan kedudukan sebagai majelis gereja supaya dia menjadi orang yang terpandang di lingkungan sosialnya. Atau contoh yang lain adalah ketika orang berambisi untuk meningkatkan usahanya, ya, meluaskan wilayah kerja bisnisnya atau apalah gitu ya. Nah, pada awalnya berjalan dengan baik karena dia menjalankan usahanya dengan etika dan moral Kristen. Tetapi ketika sudah semakin besar, sering sekali orang lupa untuk tetap menjalankan etika dan moral Kristen di dalam usahanya, dalam bisnisnya. Yang ada adalah apa? Menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan bisnisnya. Atau malah sudah semakin besar, udah mapan gitu, akhirnya dia tidak mau tahu, tidak mau kenal dengan orang-orang yang pernah terlibat dalam hidupnya untuk mendorong, memberi kesempatan sehingga dia bisa sukses. Ini dia, ya. Jadi pada malam hari ini, ketika kita mendengar firman ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan ketika Anda merasa tertegur, mari kita memikir ulang berbagai tindakan kita yang telah kita lakukan sepanjang hari ini. Apakah banyak tindakan kita menunjukkan kesombongan diri yang bahkan tidak terlihat oleh orang lain, tetapi kita tahu kita sedang sombong. Oleh sebab itu, ketika Anda ditegur oleh firman ini, maka datanglah, minta ampun kepada Tuhan, dan berjanjilah kepada Dia supaya Anda bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan di dalam hari ini yang Anda bekerja dengan kesombongan-kesombongan itu. Berarti Anda meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun Anda besok dengan Roh Kudus, dan Anda dengar-dengaran terhadap pimpinan Roh Kudus, dan Anda melakukan pekerjaan Anda dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Dan ingat juga bahwa ambisi itu tidak salah. Karena ambisi itu adalah suatu keinginan kuat, cita-cita, ya. Tetapi ambisi menjadi salah ketika di dalam ambisi itu, di balik ambisi itu, ada dorongan nafsu ingin menguasai, ingin mengalahkan orang lain, ingin menjadi besar, atau bahkan ingin menjadi seperti Allah. Itu salah, karena itu sudah dosa. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, serahkan hidupmu pada Tuhan, percayalah. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak sombong. Oleh sebab itu, apabila di antara kami ada yang berlaku sombong sepanjang hari ini, ampuni Tuhan, dan bantu kami untuk memperbaiki sikap hidup kami di besok hari, supaya kami benar-benar menjadi orang yang bekerja dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami, karena kami mengikuti tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.